Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, sosok yang menerima wahyu pertama di Gua Hiro, yaitu Surah Al-Alaq. Surah ini adalah pintu pembuka perjalanan kenabian. Ia bukan sekadar ayat pertama yang turun, tetapi pesan dasar peradaban Islam, ilmu, ketundukan, dan menjauhi kesombongan. Hari ini kita akan menadaburi makna 5 ayat pertama yang menjadi inti pesan wahyu, lalu menghubungkannya dengan ayat-ayat berikutnya yang mengingatkan tentang bahaya kesombongan manusia. Mulai dengan ayat 1-2, yaitu, ilmu harus lahir dari hubungan dengan Allah. Allah berfirman, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." Ayat ini turun kepada seorang nabi, tidak bisa membaca. Ketika malaikat memerintahkan, "Iqra," Rasul menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun Allah mengajarkan bahwa membaca bukan sekadar aktivitas literasi. Ia adalah gerbang menatap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun ciptaannya. Pelajaran tadabur, ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang dimulai dengan nama Allah, bukan hanya untuk ambisi pribadi. Allah mengingatkan manusia tentang asal-usulnya yang lemah, segumpal darah, agar ilmu tidak melahirkan kesombongan. Kemudian di ayat 3-5, yaitu Allah yang mengajar martabat ilmu dan anugerah pena. Firman Allah mengatakan, "Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena." Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di sini Allah menegaskan bahwa kemuliaan manusia datang dari ilmu, dan Allah sendiri yang mengajarkan. Pelajaran tadabur. Allah menyebut dirinya Al-Akram, yaitu yang maha mulia, agar manusia tidak takut belajar. Allah memberi tanpa batas. Kemampuan menulis adalah nikmat yang menjadikan manusia mampu memindahkan ilmu dari generasi ke generasi, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir dalam keadaan kosong. Ilmu adalah cahaya dari Allah, bukan semata kecerdasan. Berikutnya ayat 6-7. Bahaya ilmu tanpa iman melahirkan kesombongan. Dalam firman Allah dikatakan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya, manusia benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya merasa cukup. Ini adalah peringatan besar. Ilmu atau kekuatan tanpa bimbingan Allah akan membuat manusia melampaui batas. Inilah akar kesombongan modern. Sains tanpa iman, kekuasaan tanpa moral, kebebasan tanpa tanggung jawab. Pelajaran tadabur, hati-hati ketika kita mulai merasa bisa sendiri, tahu sendiri, tidak butuh nasihat. Tadabur ayat ini mengajarkan sikap rendah hati, sadar keterbatasan, dan kembali kepada Allah. Selanjutnya, ayat 8-14, ingatan bahwa Allah selalu mengawasi. Dalam firman-Nya dikatakan, "Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat?" Ini adalah kalimat pendek, tetapi sangat dalam. Di tengah dunia yang ramai, teknologi yang begitu maju, manusia sering lupa bahwa Allah selalu melihat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini tidak bebas nilai. Ayat-ayat selanjutnya menggambarkan seseorang yang menghalangi kebenaran, menghalangi orang syalat, lalu diperingatkan keras oleh Allah. Pelajaran tadabur, setiap amal kita diawasi langsung oleh Allah. Sadar akan pengawasan ini membentuk akhlak mulia. Al-Quran tidak hanya memerintah mencari ilmu, tapi juga mengoreksi sikap ketika manusia sudah merasa hebat. Selanjutnya, ayat 15-19, ketegasan Allah dan keagungan sujud. Penutup surah memberikan gambaran tegas. Siapapun yang menentang kebenaran akan berakhir dalam kehinaan. Tetapi sebaliknya, Allah memberikan keluar yang sangat indah. Sekali-kali jangan kau ikuti dia. Bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Puncak kedekatan seorang hamba
adalah ketika ia bersujud, penutup, dan refleksi. Dari tadabbur surah Al-Alaq, kita bisa menarik 3 kesimpulan besar. 1. Islam dibangun di atas ilmu. Iqra adalah perintah pertama wahyu, menandakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban ilmu. 2. Ilmu harus melahirkan kerendahan hati. Asal kita hanya segumpal darah, semua kemampuan adalah karunia Allah. 3. Jalan menuju kedekatan dengan Allah adalah sujud. Setelah membaca, setelah belajar, setelah berusaha, hamba ditutup dengan penghambaan. Sujud. Setelah kita mentadaburi surah Alaq, surah pertama yang menyapa dunia, yang mengetuk kesadaran manusia dari kegelapan menuju cahaya, mari kita renungkan kembali hubungan ayat-ayat ini dengan kehidupan kita hari ini. 1. Wahyu pertama bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk membangunkan manusia. Iqra bukan cuma perintah untuk melihat tulisan, tetapi perintah untuk membuka mata hati, membaca keadaan diri, membaca tanda-tanda zaman, membaca kekurangan dan potensi, membaca ciptaan Allah dengan hati yang hidup. Seringkali kita membaca banyak hal, berita, media sosial, opini manusia, tetapi kita lupa membaca diri sendiri dan lupa membaca ayat-ayat Allah. Kedua, surah Al-Alaq mengembalikan manusia pada makna kehambaan ketika Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari alaq, segumpal darah. Allah ingin agar setiap pencapaian dunia tidak membuat kita sombong. Apapun prestasi kita hari ini, Allah ingin kita selalu ingat, kita berasal dari sesuatu yang sangat kecil, dan kita akan kembali kepadanya. Maka setiap ilmu, jabatan, harta, harus menjadikan kita lebih rendah hati, bukan lebih tinggi hati. Keempat, puncak dari seluruh perjalanan ilmu adalah sujud. Surah ini ditutup dengan ayat yang luar biasa. Bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Inilah simbol paling agung dalam Islam. Ketika manusia meletakkan wajahnya ke tanah, ia sedang merendahkan diri di hadapan yang maha tinggi. Sujud bukan hanya gerakan tubuh. Sujud adalah ketundukan batin, penyerahan diri, bentuk kejujuran terdalam seorang hamba. Semua ilmu, semua renungan, semua bacaan ujungnya adalah sujud. Cahaya wahyu hanya akan turun ke hati yang tunduk. 5. Menjadikan surah Al-Alaq pedoman hidup. Mari jadikan pesan surah ini sebagai fondasi hidup. Belajar dengan nama Allah, bukan demi ego, mengakui kelemahan diri, agar Allah kuatkan, menghindari kesombongan, karena sombong mematikan hati, mendekat kepada Allah dengan sujud, karena di sanalah ketenangan sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita hambi-hambi Nia yang membaca bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati, yang belajar bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk dekat kepadanya. Cahayai hati kami dengan cahaya wahyu-Mu. Ajari kami apa yang bermanfaat, dan beri manfaatkan apa yang Engkau ajarkan. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak membawa kami kepadamu. Jadikan sujud kami sebagai sujud yang mendekatkan. Jadikan hidup kami sebagai perjalanan menuju ridha-Mu. Dan matikan kami dalam keadaan membawa cahaya iman. Enei, Rabal, Lam, Ene.